Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 LPTK UI Siber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, saya Hidayah dari Jepara, guru mapel Al-Quran Hadis di MI Miftahul Falah Sinanggul yang beralamat di RT 28 RW 5 Desa Sinanggul, Kecamatan Blonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK UI Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan pendekatan pembelajaran Project Based Learning PJBL pada kelas 2 dengan materi hadis tentang hormat kepada orang tua. Berikut ini video pembelajaran. Saya mohon masukan dan saran agar pembelajaran lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat senang, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Semangat sekali ya. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, mari berdoa dulu ya. Kak Riko silakan disiapkan dulu berdoa. Jagrab, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya sudah berdoa dan sudah sekarang Bu Guru periksa tempat duduknya sudah rapi apa belum? Ada sampah apa tidak? Hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Kak Abi saja ya. Berarti tidak usah Bu Guru absen satu-satu ya. Ayo kita mulai menyanyikan dulu lagu Pelajar Pancasila. Silakan Mbak Nanda maju ke depan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkepimpinan molek, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Mbak Nanda. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Sebelum berangkat sekolah tadi pagi kira-kira ada yang membantu orang tua di rumah? Ada apa saja itu coba? Menyapu terus ngepel. Betul, pinter ya. Dan kenapa sih kok kita harus hormat kepada orang tua? Karena orang tua sudah melahirkan kita dan membesarkan kita. Iya, orang tua karena sudah membesarkan, melahirkan, merawat dengan penuh kasih sayang. Kira-kira kalau kalian tidak menghormati orang tua itu bagaimana? Dosa atau betul? Dosa. Oleh karena itu kita harus menghormati orang tua. Ini ada video tentang anak yang patuh
Aduh ibu, jangan-jangan ya. Tapi bapakmu nak, Udah tenang aja, biar aku yang ngurus. Ibu kan capek seharian jualan di pasar. terima kasih anak. Ah, apaan sih ibu ini? Udah, ibu istirahat dulu ya. Ibu kemana nak? Ibu lagi istirahat pak, biar aku yang bantu bersihinnya. Oh ya, obatnya sudah diminum pak? Sudah nak, terima kasih ya. Sama-sama pak. Walaupun capek, tapi senang juga ya bisa melayani orang tua. Di mana aku? Bau ini begitu wangi dan penuh dengan kenikmatan. Benar, itu adalah bau wanginya surga. Sungguh, ya, engkau telah berada di depan pintu surga dan akan segera memasukinya. Tapi bagaimana aku bisa sampai ke sini? Ini adalah rahmat dari Allah untuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Benarkah? Benar, wahai mujahid. Itu adalah video tentang anak yang berbakti kepada orang tua ya. Bagaimana kalian kira-kira pengen seperti itu apa tidak? Ingin apa tidak? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berbakti kepada orang tua, yaitu mapel hari ini Al-Quran hadis tentang hormat kepada orang tua. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak bisa menyebutkan dan membaca hadis tentang hormat kepada orang tua, menghafal hadis dan artinya. Yang ketiga, menjelaskan makna hadis dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menunjukkan sikap hormat kepada orang tua. Terus yang terakhir yaitu dapat membuat poster sebagai implementasi dari hadis yang kalian pelajari. Ini Bu Guru akan menyampaikan materinya lewat video juga ya, anak-anak bisa menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar mapel Al-Quran hadis, yaitu tentang hadis hormat kepada orang tua. Pembahasan kali ini yaitu tentang lafal hadis tentang hormat kepada orang tua, arti hadis tentang hormat kepada orang tua, dan perilaku hormat kepada orang tua. Maka hadis hormat kepada orang tua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi materi hari ini ya, yang sudah dilihat dari TV. Anak-anak hari ini membawa buku Al-Quran hadis, silakan dikeluarkan. Ayo kita belajar materi dulu. Silakan dibuka halaman 46. Ayo Kak Fawas, Kak, dalam mana bukunya? Halaman 46 ya. Tadi sudah dijelaskan lewat video tadi. Oke. Ayo dibaca bersama-sama. Hadis tentang hormat kepada orang tua. Bersama-sama kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho Allahi fi ridho al-walidain wa sahatu Allahi fi sahati al-walidain. Artinya, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan
Bismillahirrahmanirrahim. Hudallahi fi ridawal jannah wa sahullahi fi sahatil awal jahim. Artinya keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ayo dari kelompok 2 coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yawwari fi rida'al walidain wa samatullahi fi samati al-walidain. Artinya Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Lanjut kelompok 3. Ayo kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yawwari fi rida'al walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Artinya keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. artinya Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 5 yang semangat loh ya. Ini karena temannya ada yang tidak masuk 1, 3 sendiri. Ayo semangat Kak, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Artinya keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, terima kasih. Pinter-pinter ya hari ini anak-anak. Masih semangat dapat tidak? Masih. Coba tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kalian kan tadi sudah membaca hadis tentang hormat kepada orang tua dan juga artinya. Sekarang itu contoh, kira-kira contohnya apa saja sih perilaku hormatmu kepada orang tua? Contoh. Ayo siapa yang bisa memberi contoh perilaku hormat ke orang tua? Ayo kira-kira apa? Loh, seperti tadi pagi kalian yang kalian lakukan itu apa? Membantu orang tua. Nggih, membantu orang tua. Terus apa lagi? Selalu berbuat Berkata lembut, betul. Terus apa? Ayo. Dapat membantu orang tua. Ayo dari itu kelompok 5 apa kira-kira sih perilaku
menuruti dan melaksanakan segala nasihatnya. Yang kelima, membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, menghormati sahabat orang tua. Yang ketujuh, yang terakhir, kedelapan, menyambung tali silaturahmi kepada saudara dan sahabat orang tua. Kira-kira itu ya, contoh perilaku hormat kepada orang tua. Dan masih banyak lagi contohnya. Tidak hanya itu. Contohnya kalian setiap hari membantu ibu memasak, membantu ayah mencuci sepeda, mencabut rumput, dan masih banyak lagi. Pasti kalian pernah membantu orang tua. Siapa coba yang tidak pernah membantu orang tuanya? Semuanya pernah? Siapa yang pernah membantu orang tuanya? Tunjuk jari coba. Semuanya ya. Mbak Alina nggak pernah membantu orang tuanya? Oke, pernah, tapi lupa tunjuk jari. Pinter ke? Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Mohon paham? Sudah paham? Sudah paham. Kalau sudah paham, ini lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu kalian nanti berdiskusi. Diskusinya yaitu kalian nanti membuat poster. Poster itu apa? Poster itu apa sih? Nah, ini contoh, tak kasih lihat poster. Nah, ini contoh poster. Ini nanti anak-anak mengisi perilaku hormat kepada orang tua. Kalian isi. Di sini ada bisa membantu ibu mencuci piring, membantu ayah mencuci sepeda, dan lain-lain. Ini yang betul-betul. Ini contoh poster. Kalian nanti kok pengen membuat yang lebih bagus, malah boleh, okay? Terus contoh hormat kepada orang tua bagaimana sih? Ya ini loh contoh hormat kepada orang tua. Ini biasanya kalau kalian lakukan, kalau mau kemana ini? Kalau mau sekolah beneran, ini mencium tangan ayah ibu. Coba tadi pagi yang
dari kelompok 2. Pakai mic ya membacanya. Berkata lemah lembut, tidak membentak, bersikap sopan, tidak durhaka. Ayo, tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 3 silakan. Inilah hasil dari kelompok 3. Bu Guru belum lihat loh. Ya, sekarang coba dibacakan ya. Tidak berbohong, selalu membantu ibu, tidak durhaka, bersikap sopan, sayang sama orang tua, mematuhi perintahnya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, ayo. Ayo kelompok 4 maju. Yang Mematuhi perintah orang tua, selalu membantu ibu, berkata sopan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Selanjutnya yang terakhir kelompok 5, ayo. Dari kelompok 5. Ayo, saya dibaca. Bersikap sopan, tidak membentak, selalu mendoakan ayah dan ibu. Ya, Tepuk tangan buat kelompok kelima, kelompok yang terakhir. Ini setelah belajar ini kira-kira nanti kalian bersikap sopan tak buat ke orang tua? Bersikap sopan, harus bersikap sopan mematuhi perintahnya. Nah ini Bu Guru akan sebelum ditutup pembelajaran, Bu Guru akan membagikan tugas yang dikerjakan secara mandiri. Oke. Ini kalian tinggal mendudukan saja, nanti dikasih nama. nah ini kasih nama terus. Waktunya 5 menit ya. Nama terus. Kalau sudah langsung dikumpulkan ke depan. Duduk. Silakan kalau sudah duduk yang rapi. Duduk yang rapi ya. Nah, sekarang kita coba ditanya Bu Guru. Duduk yang rapi semuanya dulu. Duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi. Coba ditanya Bu Guru. Apakah apa kegiatan ini? Coba didengarkan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa? Ya, Al-Quran hadis dengan materi apa? Ya, hadis tentang hormat kepada orang tua. Ya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Karena apa? Membuat apa? Membuat apa? Poster. Terus apa lagi? Menonton apa? Video tentang contoh anak yang berbakti kepada orang tua. Ya. Kalian di rumah
hormat kepada orang tua. Sampun paham? Oke. Mari kita akhiri pelajaran hari ini, yaitu dibawa pulang ya.